Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Rumah Belajar Ilmu Komputer. Di video ke-15, kita sudah membahas tentang konsep dasar dari neural network atau jaringan syaraf tiruan. Nah, bagi teman-teman yang belum melihat video sebelumnya, konsep dasarnya, silakan klik link yang ada di atas. Kali ini kita akan membahas tentang fungsi aktivasi jaringan syaraf tiruan. Nah, kemarin seperti yang saya bilang bahwa fungsi aktivasi ini cukup salah satu step yang krusial gitu lah ya sebelum kita bisa mendapatkan sebuah output. Nah, kira-kira karena ada fungsi aktivasi yang klasik dan modern, kira-kira kita mau pakai yang mana nih? Kemudian penelitian yang saat ini riset-riset pakai yang mana kira-kira? Nah, kita akan membahas sedikit tentang hal tersebut. Nah, tujuannya pasti kita mengenal apa sih macam-macam dari fungsi aktivasi di jaringan syaraf tiruan. Yang pertama, fungsi aktivasi sederhana itu sebenarnya seperti ini teman-teman, katakanlah karena kan fungsi aktivasi sebelumnya adalah fungsi sum of product, perkalian antara bobot dan juga input. Nah, dari bobot dan input itu nanti hasilnya kan baru dibawa ke fungsi aktivasi. Nah, ini contoh dari fungsi threshold sederhana. Threshold itu adalah ambang batas gitu ya. Misalnya, katakanlah X-nya itu yang tadi hasil sum of product itu lebih dari 0, maka dia akan diklasifikasikan nilainya adalah 1. Kalau misalnya X kurang dari 0 gitu ya, maka dia outputnya adalah 0. Bisa dikatakan kelas 0, kelas ke 1 misalnya. Seperti itu ya teman-teman. Jadi ini adalah fungsi aktivasi yang sederhana contohnya. Nah, fungsi aktivasi sendiri seperti yang saya sebutkan itu ada yang klasik dan modern. Tentu seperti yang saya bilang di video-video banyak hal gitu ya, kayak di data mining, di mana gitu ya, di kecerdasan buatan di awal-awal. Jadi sebuah algoritma gitu ya, pasti banyak sekali. Nah, pasti ada sebuah perkembangan dari algoritma gitu ya. Nanti dilakukan riset lagi, akhirnya ada pengembangan, mengurangi kekurangan yang ini. Kemudian kalau yang ini cocok untuk kondisi yang ini. Nah, sama dengan fungsi aktivasi. Kalau yang klasik contohnya adalah beberapa hal, misalnya linier, sigmoid, tan gitu ya. Dan masih banyak lagi teman-teman, bipolar gitu. Nggak hanya ini aja gitu. Kalau yang modern itu ada ReLU, ada Leggy ReLU, ada ELU, ada Softmax dan yang lainnya gitu. Nah, kalau ditanya kira-kira riset-riset saat ini memakai yang mana? Tentu teman-teman sudah tahu jawabannya gitu ya. Pasti memakai yang modern atau mungkin bisa dibilang lebih banyak memakai fungsi aktivasi yang modern karena mengalami sebuah perkembangan yang mengurangi menghilangkan kekurangan-kekurangan di fungsi aktivasi sebelumnya. Oke, itu ya. Jadi sudah terjawab. Kalau ditanya lagi lebih dalam lagi, kira-kira Bu, yang modern itu yang paling banyak dipakai saat ini. Nah, yang paling populer menurut sebuah riset publikasi, ReLU itu masih sangat relevan, teman-teman. Masih sangat relevan, masih sangat powerful yang dipakai sampai saat ini. Gitu ya. Oke. Kemudian, nah, ini adalah nanti bisa dilihat sendiri ya teman-teman. Jadi sebenarnya ini tidak akan saya bahas secara detail karena cukup banyak, tapi sebenarnya cukup mudah teman-teman. Nah, ini saya berikan sebuah referensi di Wikipedia, activation function. Jadi katakanlah namanya apa, kemudian equation atau rumusnya seperti apa, kemudian derivatifnya seperti apa gitu ya. Ada semua di sini ya teman-teman. Jadi silakan cross check. Nah, kalau mau pakai yang mana boleh, sekali lagi ada sebuah algoritma dibandingkan juga boleh. Kira-kira hasilnya ini seperti apa gitu ya. Nanti indikatornya apa Bu? Kalau teman-teman nanti belajar lebih dalam lagi, kira-kira nanti jaringan ini overfitting nggak, underfitting nggak? Nah, seperti itu. Istilah apa lagi itu Bu? Nah, nanti bisa dibaca lagi gitu ya. Kalau sebuah jaringan syaraf jaringan yang kita training itu underfitting, overfitting, itu adalah istilah-istilah yang cukup penting. Oke, nah ini nanti bisa dipelajari sendiri ya teman-teman. Nah, referensinya sudah saya berikan. Nah,
Ini saya mau memantapkan ilustrasi dulu supaya teman-teman benar-benar paham maksudnya fungsi aktivasi itu apa gitu ya dalam sebuah klasifikasi gitu ya. Nah, yang perlu digarisbawahi seperti ini teman-teman. Dalam sebuah jaringan syaraf tiruan gitu ya. Kalau dari kemarin kan saya membahas sebuah klasifikasi gitu ya. Katakanlah ada dua benda diklasifikasikan kelas A atau kelas B. Nah, sebenarnya jaringan syaraf tiruan itu tidak hanya klasifikasi atau supervised learning, pembelajaran yang ada gurunya, bisa juga dipakai di unsupervised learning. Nah, seperti itu. Bisa juga semi gitu ya, teman-teman. Jadi banyak sekali, cuman kebetulan saja saya jelaskan yang supervised learning atau bentuk klasifikasi. Nah, contohnya gini. Dalam klasifikasi, katakanlah ada dua kelas gitu ya. Nah, fungsi aktivasi ini bisa memisahkan dua kelas itu. Nah, sebuah kelas pasti dia punya karakteristik tertentu ya, teman-teman. Jadi seperti itu. Maka dari itu, nah ini contohnya adalah linear, bisa langsung dipotong dua garis gitu ya, dua garis yang langsung garis lurus ini memisahkan kelas, katakanlah itu segitiga dan persegi gitu ya. Tuh persegi itu 0, segitiga itu 1. Nah, kalau misalnya bayangkan katakanlah sebuah kelasnya atau case-nya lebih rumit, katakanlah seperti yang gambar kiri gitu ya, itu sebenarnya masih semi sulit sih gitu. Ada yang lebih sulit lagi gitu ya. Nah, kalau dipisahkan langsung dengan ditarik garis linear langsung gitu ya, banyak sekali hal-hal yang pastinya akan error gitu ya. Nah, bisa dilihat ya untuk karakteristik dari datanya di situ. Nah, ini saya jelaskan lebih detail di sini. Nah, dalam sebuah permasalahan di jaringan syaraf tiruan itu ada masalah yang linear gitu ya, langsung bisa dipisahkan garis linear gitu ya, dua kelas misalnya. Nah, ada yang permasalahan yang tidak linear, teman-teman. Jadi logikanya bisa dilihat yang bawah ya. Kalau saya tarik garis lurus aja gitu ya, di sebelah yang kanan katakanlah yang ada bulatan bulatan biru di tengah terus ada segitiga di mengelilinginya. Kalau saya tarik garis lurus aja pasti hancur nanti klasifikasinya. Outputnya pasti nanti banyak yang error gitu ya. Nah, seperti itu. Itulah fungsi dari fungsi aktivasi, teman-teman. Kira-kira mau pakai yang mana yang mungkin lebih cocok dengan case yang sedang kita tangani. Oke, seperti itu ya pemahamannya. Nah, ini saya sebutkan sekilas-sekilas, nanti teman-teman bisa pelajari lagi gitu ya. Jadi fungsi aktivasi ada banyak sekali. Ada yang fungsi undak biner atau hard limit dirumuskan dengan fungsi 0 sampai 1, jika X kurang dari sama dengan 0, maka nilainya 0. Kalau jika X lebih dari 0, nilainya 1. Nah, kurvanya seperti itu, teman-teman. Kalau yang undak biner tetapi pakai ambang atau pakai threshold gitu ya lambangnya seperti itu. Nah, bisa rumusnya seperti itu gitu ya. Ada sebuah fungsinya, kemudian nanti setelah nah karena sebuah fungsi sum product itu pasti hasilnya karena perkalian dan dijumlah itu besar. Jadi untuk menstabilkan sinyalnya itu supaya bagus sampai di output, nah itu di fungsi aktivasi gitu ya. Jadi seperti itu. Ada yang bipolar juga, ada yang fungsi bipolar dengan threshold, banyak sekali teman-teman. Nah, itu rumusnya nanti bisa dibaca-baca lagi ya teman-teman, bisa juga dari referensi. Nah, ini masih di klasik gitu ya, sigmoid. Ini cukup powerful sebenarnya teman-teman, cukup powerful pada saat itu. Nah, bentuknya kurva S gitu ya. Nah, ini pendekatan probabilistik terhadap pengambilan keputusan berkisar antara 0 dan 1 gitu ya. Nah, permasalahannya biasanya paling sering dihadapi dalam sebuah jaringan gitu ya saat training adalah vanishing gradient atau gradiennya lenyap atau hilang gitu ya. Bagaimana? Nah, itu kan lagi proses sinyal, teman-teman. Lagi proses bagaimana dia menjaga tadi permainan manipulasi bobot sehingga nanti informasinya bisa sampai output itu bisa sampai bagus sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, biasanya ya di tengah-tengah itu dalam kasus itu pasti ada kasus vanishing gradient. Nah, sigmoid ini kekurangannya di situ, teman-teman. Jadi kalau misalnya ini sering banget dihadapin di sigmoid function. Nah, seperti itu. Nanti rumusnya bisa dicek, kemudian ini saya kasih
bukakan pengetahuan dulu ya teman-teman secara garis besar gitu ya. Jadi tidak akan menjelaskan satu-satu gitu ya. Tetapi apa sih kekurangannya, kemudian kira-kira unggulannya di mana seperti itu. Nah kalau tan function ini sebenarnya perkembangan dari sigmoid, dia menangani sedikit gitu ya. Dia sedikit lebih baik dari yang sigmoid function. Jadi dia mengurangi vanishing gradient tadi, lenyapnya gradien dalam proses training, dalam proses jaringan syaraf tiroid gitu ya. Nah, tetapi dia itu zero center. Jadi dia mendekati nol. Gradien akan rusak jika neuron menjadi menjadi saturate gitu ya, atau mendekati nol, titik jenuh gitu ya. Nanti berarti kan intinya tetap ada sebuah masalah gitu ya, gradiennya gitu ya. Nah, itulah yang dicoba diselesaikan dari sebuah perkembangan metode-metode selanjutnya, yaitu metode modern gitu. Nah, Relu ini adalah salah satu dari sebuah metode modern yang sangat populer sampai sekarang juga, walaupun banyak metode-metode baru ya, ini masih dipakai cukup intens. Nah, ini sekitar tahun 2000 gitu ya, menangani masalah tadi vanishing gradient. Jadi sekali lagi vanishing gradient adalah gradient yang hilang gitu ya. Permasalahan di JST ketika kita mengupdate bobot gitu ya, kan permainan bobot ya. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, ini kenapa cukup penting, karena kalau proses di update bobot ini aja sudah sangat bermasalah ya, sekali lagi proses transfernya bermasalah, informasi akhirnya bermasalah gitu. Oke, nanti bisa dipelajari ya untuk Relu function. Ini cukup populer sampai sekarang. Nah, kemudian selanjutnya Leaky Relu function ini ya tentu namanya aja hampir mirip ya dengan Relu ya. Nah, ini adalah perbaikan dari Relu gitu ya, lebih baik sedikit. Nah, ini saya rumusnya seperti yang ada di layar teman-teman. Yang pengen saya tunjukkan adalah di gambar sebelah kanan gitu ya, sebelah kanan ini, nah itu yang ada kotak merah gitu. Nah itu saat pelatihan di jaringan syaraf teman-teman, ketika kita mau melakukan klasifikasi contohnya. Nah di akurasi angka-angkanya itu tidak ada perubahan ketika perubahan bobot. Nah itulah yang namanya kebocoran gradien gitu ya teman-teman. Intinya nggak selesai-selesai seperti yang kita tuju gitu ya. Bagusnya itu kan dia akurasinya bisa meningkat, kemudian dia nggak overfitting gitu ya. Nah, nggak overfitting, nggak underfitting gitu ya teman-teman. Nah, itulah maksudnya yang kebocoran gradien. Oke. Nah, apakah cuman itu? Tidak, banyak sekali variasi dari fungsi aktivasi teman-teman. Nah, ini adalah sebuah riset punyanya Thomas gitu ya. Oke, jadi ini adalah sebuah perbandingan pakai sigmoid, tan relu, Leaky relu, Swiss, soft plus gitu ya. Ini kalau di sini lumayan paling tinggi tetap Leaky relu ya. Oke, tetapi nanti teman-teman bisa coba di beberapa kasus gitu ya, kasus tertentu, bandingkan apakah memang selalu gitu ya, selalu yang ini bagus, atau mungkin mencari kekurangannya, ini bagus di sini tapi kekurangannya di sini, ya silakan. Itulah sebuah perkembangan riset gitu ya teman-teman. Nah, oke, ini perbandingannya ya teman-teman. Jadi Leaky relu itu sekitar 72% gitu ya. Relu masih sedikit sih, sebenarnya sedikit sekali. Oke, itu. Nah, ini adalah sebuah contoh dari representasi pengetahuan di CST. Nah, maksudnya apa sih Bu? Tadi kan cukup teori ya, cukup berat. Nah, ini kita akan membahas sebuah salah satu proses jaringan syaraf tiroid yang sederhana. Nah, ini adalah sebuah pengetahuan fungsi N gitu ya. Fungsi N dengan dua input X1, X2. Nah, X1 adalah 1, X2 2, ini ada 4 ya. Y adalah outputnya. Sekali lagi, kalau outputnya itu sesuai dengan apa yang di-input, itu berarti pengetahuannya bisa tertransfer dengan baik, teman-teman. Oke, nah kita proses ya, step by step. Jadi, kita akan memakai fungsi aktivasi binary heart threshold dengan thresholdnya adalah 2.
Nah, arsitekturnya seperti ini. Nah, ini arsitektur sederhana ya teman-teman, hanya ada satu layer pemrosesan. Nah, fx 0, x kurang dari ambang batas atau threshold 1 kalau lebih dari sama dengan ambang batas. Nah, ini fungsinya pakai binary hard threshold dengan threshold 2. Oke, kemudian kalau kita sudah mendapatkan pengetahuan gitu ya, pakai apa fungsi aktivasinya. Nah, kita akan beralih ke sini teman-teman. Jadi pembobotannya itu random teman-teman. Oke, Bu, apakah tidak ada metode yang paten? Ada pastinya, karena setiap seorang peneliti itu pasti akan mengembangkan. Oh, ini kayak kalau misalnya random kan nggak efisien ya, maka dia mengembangkan dengan metode-metode yang lain. Maka dari itu untuk basicnya sih saya kasih dasarnya ya supaya kita kuat dulu. Jadi ini kita random, jadi jangan tanya angka 1 itu dari mana gitu ya. Ini saya random aja gitu ya. Nah, X1, X2. Y-in-nya sekali lagi Y-in adalah fungsi sum product tadi ya. Jadi X1 dikali bobot, tadi kan saya bilang setiap input terhubung dengan sebuah bobot. 1 kali 1 ditambah 1 kali 1 gitu ya. Dari input kali bobot dijumlah, input kali bobot dijumlah. Nah, ketemulah 2 1 1 0. Nah, itu adalah Y-in-nya, pakai rumus sum of product. Y-out-nya kita akan lakukan fungsi aktivasi pakai binary hard threshold. Dengan tadi rumusnya adalah kalau misalnya lebih dari, nah ini kurang dari threshold 0 gitu ya, X kurang dari X lebih dari sama dengan nilainya 1. Nah, oke, seperti itu ya teman-teman. Nah, setelah ini dihitung, akhirnya ketemu 1, 0, 0, 0 gitu ya, pembuktian fungsi dari N. Nah, kalau teman-teman masih ingat gitu ya, fungsi N dalam sebuah logika informasi, kalau N dan N hasilnya apa gitu ya. Sini kan 1. Kalau true dan true nilainya 1. True dan false nilainya false sampai ke bawah. Nah, itu kan berarti Z-out-nya sudah sesuai dengan yang diharapkan. Berarti ini fungsi N ini bisa tertransfer dengan sangat baik gitu ya, dengan pembobotan 1. Nah, ini kebetulan aja langsung tembak angka 1. Biasanya kan random, bisa juga dari 0,5, bisa jadi dari minus berapa misalnya, seperti itu. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Pada intinya adalah mau klasik atau modern aktivasi. Sekarang ini lebih banyak riset pakai yang modern aktivasi. Dan yang paling populer adalah ReLU. Nah, beragam permasalahan bidang JST, jaringan syaraf neuron atau neural network, itu cukup bervariasi. Ya, teman-teman bisa buktikan dalam sebuah riset perbandingan dengan aktivasi yang berbeda-beda. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan di pertemuan penjelasan tentang fungsi aktivasi. Nah, saya akhiri untuk video kali ini. Terima kasih. Salam belajar.